Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aida Nur Aini. Mohon izin kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi dalam modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Di dalam penerapan ini nanti saya akan membahas 3 poin, antara lain adalah terkait dengan reflektif atau refleksi dari pembelajaran yang sudah saya pelajari di modul 2.3 terkait dengan coaching dalam supervisi akademik. Selanjutnya adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak dan juga keterkaitan antara materi antara modul 2.1 hingga 2.3 yang telah saya pelajari. Di dalam refleksi ini sebenarnya refleksi itu menghubungkan antara praktik dan juga teori seperti yang telah dikemukakan oleh Ben. Karena itu ketika kita bisa merefleksi, kemudian harapannya kita bisa meningkatkan kompetensi seorang pendidik khususnya di dalam coaching terkait dengan supervisi akademik. Dalam modul 2.3 ini mengenai coaching untuk supervisi akademik, banyak hal yang telah saya pelajari. Di antaranya yang awalnya saya tidak tahu, yang awalnya supervisi akademik saya pikir itu hanya sekedar satu arah, di mana pemimpin pembelajaran atau pemimpin lembaga yaitu terkait dengan kepala sekolah yang telah melakukan supervisi akademik secara satu arah, seakan-akan hanya mengevaluasi pendidiknya di dalam kinerjanya maupun membuat administrasinya. Tetapi setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya menjadi tahu bahwa ternyata supervisi akademik itu bertujuan untuk melejitkan kompetensi pendidik dan juga menemukan kompetensi pendidik itu. Jadi dalam hal ini bisa dilakukan dengan proses coaching, di mana coaching itu sendiri terjadi kolaborasi antara coach dengan coachee, sehingga tidak lagi coach lebih baik dari coachee atau sebaliknya, tetapi di sini ada keterkaitan yaitu mitra belajar, mitra bekerja, sehingga mereka sama rata dan juga sama rasa. Perasaan yang saya rasakan ketika saya mempelajari modul 2.3 ini tentunya senang karena saya menjadi lebih banyak tahu terkait dengan supervisi akademik, proses coaching yaitu kolaborasi antara coach dan juga coachee. Nah selanjutnya juga ada rasa was-was atau rasa khawatir karena antara jarak due date satu tugas dengan tugas yang lainnya itu hampir bersamaan atau waktunya tidak panjang. Sama halnya ketika kemarin saya melakukan pembelajaran demonstrasi kontekstual, saya melakukan praktik, due date-nya itu sangat dekat dengan due date kali ini, yaitu koneksi antar materi. Namun overall saya yang merasakan adalah senang dan optimis, sehingga kemudian hari saya bisa mengimplementasikan coaching di lembaga saya sendiri. Selanjutnya, hal baik yang telah saya laksanakan adalah proses coaching itu sendiri, di mana ada kolaborasi antara coach dengan coachee dengan menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, perumusan aksi, dan selanjutnya tanggung jawab dari coachee itu sendiri. Nah, terkait dengan hal yang ingin ditingkatkan lagi dalam modul 2.3 ini adalah modul ini haruslah dimengerti atau disamakan persepsinya dengan rekan sejawat kita dan juga terutama kepala sekolah yang memiliki power di dalam lembaga atau sekolah tersebut. Karena itu hendaknya nantinya yaitu melaksanakan praktik baik atau cerita praktik baik terkait dengan implementasi coaching itu sendiri untuk supervisi akademik. Ya, hal yang berkaitan dengan kematangan diri kita di dalam proses coaching ini kalau menurut saya adalah menahan emosi kita sendiri, menahan rasa ego kita. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita melaksanakan coaching di awal, kita harus menekan yang namanya asumsi. Jadi ketika kita mau melaksanakan coaching, hendaknya jangan sampai ada pemikiran, wah saya mau melaksanakan coaching dengan orang yang mudah putus asa, banyak bicara dan lain sebagainya. Jadi itu ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya ketika dalam implementasi coaching sendiri harusnya ditekan dengan adanya judgement atau labeling. Jadi sehingga kita bisa fokus terhadap coachee dan juga bisa membantu coachee untuk menemukan solusi. Jadi solusi itu muncul bukan dari kita, tetapi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kita lakukan kepada coachee, sehingga coachee menemukan sendiri terkait dengan solusi dari permasalahan tersebut.
Selain itu, proses coaching di mana ada alur tirta. Di alur tirta itu ada menentukan tujuan, identifikasi masalah, merumuskan aksi, dan yang terakhir adalah menanyakan tanggung jawab kepada coach kita. Selanjutnya, mendengarkan dengan rasa. Nah, semua itu bisa terjadi di dalam supervisi akademik dengan paradigma coaching. Nah, di dalam implementasi itu tentunya ada tantangan. Tantangan-tantangan itu beragam. Tentunya tantangan di sini adalah, menurut saya, itu adalah menyelaraskan atau menyamakan pemahaman terkait dengan pentingnya paradigma coaching terhadap supervisi akademik. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, hendaknya kita akan melakukan yang namanya praktik baik atau cerita praktik baik terkait dengan keberhasilan kita kemarin dalam proses coaching antara coach dengan coachee, terjadi kolaborasi, terjadi feedback di antara kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak tersebut bisa menjadi mitra. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Selanjutnya, untuk poin yang ketiga adalah terkait dengan membuat keterhubungan. Nah, di sini proses coaching itu sangat terhubung sekali dengan modul 2.1 dan 2.2. Di modul 2.1 itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dan modul 2.2 terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Proses coaching sendiri haruslah sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Kita tidak boleh menyamakan, sama halnya ketika kita berpikir dengan kacamata diferensiasi. Selanjutnya, di dalam proses coaching itu pun kita harus benar-benar mindfulness, fokus terhadap coaching kita. Tidak boleh ada asumsi, tidak boleh ada judgment atau labeling, sehingga dibutuhkan yang namanya pembelajaran sosial emosional untuk kemudian kita bisa fokus terkait dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan dirasakan. Selanjutnya, the last but not least atau yang terakhir, nah ini adalah terkait dengan harapan saya terhadap supervisi akademik. Harapan saya kemudian supervisi akademik semoga bisa diimplementasikan dengan cara paradigma coaching, di mana terjadi interaksi antara dua belah pihak, yaitu antara coach dengan coachee atau antara supervisor dan orang yang disupervisi. Sehingga kemudian supervisi akademik bukanlah sebagai tuntutan dari administratif seorang kepala sekolah saja, tetapi benar-benar bisa mencapai sebuah tujuan dari supervisi akademik, yaitu menemukan potensi dari seseorang atau pendidik di dalam lembaga, dan kemudian dilejitkan kembalilah kompetensi itu sehingga terwujudlah sebuah visi sekolah. Hal ini bisa terjadi apabila kepala sekolah mampu atau mau untuk belajar kembali terkait dengan coaching dan juga kompetensi inti dalam supervisi akademik tersebut, dengan tentunya dengan cara atau paradigma coaching. Demikianlah tadi terkait dengan koneksi antara materi yang telah saya buat terhadap modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangannya. Saya Aida Nur Aini, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Malang. Salam dan bahagia.